Camera, Rolling. action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua dan kita. Kali ini aku ada tamu spesial yaitu Bangda Ezra Erik. Ezra Erik ini adalah seorang vlogger di Medan, di Kota Sumut yang udah dikenal. Jadi kalian kalau jumpa helm yang kayak gini udah jelas tuh dialah orangnya yang kemana-mana. Halo Bang Ezra. Oke Bang. Akhirnya kita ketemu di tempat Sip. yang sekeren ini ya Bang. Ya keren Lukisan betul. alam dengan keindahan Nusantara kayak gini. Nah Bang, saya nanya skill lagi tadi tempat yang indah ini. Boleh. Enak Bang jadi vlogger. Semua itu ada pasti ada enaknya dan ada nggak enak. Gak capek. Tengok kan di konten Abang bentar ke daerah sini kan naik motor juga pasti kan badan ini terasa capek. Cuman setiap apapun yang kita lakukan pasti rasa lelah ada, resiko ada. Jadi kalau kita mau ambil pilihan ke situ ya jalani gitu. Kalau udah kita jalani, kita nikmati, ya kita akan enjoy aja menjalaninya kan. Yang penting kerjaan yang disenangin ya. Iya betul. Ini bisa dikatakan hobi yang dibayar sih. Nah, gitu dia Bang. Hobi yang dibayar itu yang dicatat untuk kita semua jalanin hidup. Apalagi kalau misalnya dapat penghasilan dari banyak pihak lah ya kan. Iya. Misalnya ada yang masuk sponsor, apalagi dari ads. Kalau kata orang anak-anak sekarang endorse ya. Endorse, Itu yang dicari ya kan. Apalagi Bang? kan kalau misalnya mau jadi Bang Hendra jadi BA dan ambassador bisa nih. Boleh. Kontak ke Bang Hendra tapi di adventure atau juga touring atau juga ada tempat-tempat yang berkesan nggak Bang kalau untuk yang semua dijalani sepanjang ngevlog? Kalau tempat Paling berkesan gimana? tempat paling berkesan itu memang nggak jauh-jauh dari Danau Toba ya. Pastinya kan identik kita wisata Sumatera Utara itu dengan Danau Toba ya kan. Dan Danau Toba ini setiap tempat itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tinggal kita mau menikmati pemandangan pegunungannya atau perbukitannya atau danaunya, atau kita mau menikmati pemandiannya, wahananya ataupun penginapan, itu kan semuanya tersedia Satu di tempat itu semua ada di sini. dia istilahnya sekeliling Danau Toba adalah itu tempat-tempat yang bisa kita pilih, kita mau kemana nih, apa yang mau kita tengok kan gitu. Jadi ada pilihan lah sebetulnya Bang. Pilihan favorit pertama itu jatuh di Kalau daerah. saya sih lebih sering ya, karena kita juga tinggalnya di Medan, jalur yang paling dekat itu memang saya sering ke Tongging. Di Tongging itu karena menurut saya lengkap ya. Abang mau kuliner ada makanan dari Danau Toba itu ikan nila bakar ya kan Arsik tersedia. ya? Itu dasar juga. Ikan arsik juga ada kan, warung-warung situ juga jual masakan khas Batak lah kita bilang ya kan. Untuk pemandangan bukit juga ada. Air terjun juga di sana. Air ya? terjun juga ada spisu-spisu ya kan. Untuk mandi-mandi juga ada. Wisata kita mau naik kapal, mau naik apa segala Oh, di macam Tongging ada juga naik kapal. ada kapal wisata ada. Kalau sekarang naik kapal dari Pelabuhan Tongging itu bisa ke Pelabuhan Silalahi. Kok bisa langsung dari Tongging itu ke daerah Danau Toba yang ke Rapen itu bisa? Bukan, Oh, sampai dia kayak kapal wisata aja. Cuman dia kapalnya ukurannya besar. Dia seperti kayak Ihan Batak kalau yang terkenal ya kan. Tapi dikecilin sedikit. Cuma lebih besar daripada kapal kayu. Dia pergi dari situ balik ke situ lagi. Balik lagi ke situ. Jadi kayak model kapal wisata dia, Kapal Bang. wisata. Berarti Tongging masih juga jadi pilihan. Iya, untuk benar. kalian misalnya lagi di Sumatera atau di Medan bisa kunjungin Tongging atau juga Danau Toba. Iya, pemandangannya dapat, mau penginapan juga banyak di sana ya Bang ya, mau penginapan hotel, villa segala macam pun lengkap. Jadi Agak nge-spill sedikit. Jadi kemarin tuh ada di kontennya Bang Ezra agak slack sedikit bermasalah sama daerah sana, tapi itu udah clear lah itu ya pada saat itu. Kalau misalnya kalian pengen tahu bisa tuh cek di YouTube-nya Bang Ezra di daerah Tongging itu banyak wisatawan domestik internasional juga banyak lah Bang. Iya, dia. Tapi kalau untuk wisatawan luar negeri sih masih ke Samosir Batam. Itu daerah Tuktu. Iya, Samosir. Kira-kira udah berapa tahun Bang jalanin vlogger ini? Kalau untuk vlogger ini udah dari 2019 ya Bang. 2019
sekitar 3 tahun 4 tahun 3 tahun lagi 3 mulai. tahun. Jadi Bang Hendra ini udah punya subscriber yang puluhan ribu. Ya kita doain lah biar dapat silver itu ya Bang. Jadi Bang Hendra ini juga sangat bermanfaat bagi tempat-tempat yang wisatanya sebelumnya itu belum terlalu viral, ramai didatangi sama Bang Hendra. Akhirnya jadi viral, jadi banyak yang datang. Betul nggak itu Bang? Iya, lebih tepatnya kita yang memperkenalkan lah. Memperkenalkan. Ya. Ada cerita-cerita dari pemilik usaha tempat wisata yang nggak pernah Bang datang? Kalau biasanya ya kita ini kan datang kayak seperti aku biasa Ya. datang kan nggak kita bilang sini Kita aku seorang videokan, ini, aku juga enggak. Aku kalau dibilang tempat wisata itu masuk ya seperti biasa bang, bayar ya bayar. Orang wisatawan biasa lah. Nah, tapi terkadang pas kita udah upload videonya, penonton, apa rupanya ke tempat kami ya kata Jimmy. Nanti main-main sekali lagi ya bang, nanti kita gini-gini ya, pasti jadi ada. Itu beberapa tempat wisata, jadi suatu kebanggaan juga kita bilangnya kan bang. Kita dikenal gitu kan bang, nanti datang lagi ya bang, coba makanan kita, coba tempat wisata kita yang ini. Nah, terus kalau bisa nanti ya bang datang lagi bawa kawan-kawannya pun gak masalah kan, jadi suatu kebanggaan gitu kan bang, Dikenal sama dikenal. ya, Jadi kayak saling menguntungkan juga kan bang gitu deh. Bang Hendra dapat konten, Dapat yang konten, tempat juga diperkenalkan lebih luas ya, Iya, bagi betul. ke semuanya. Iya. Enak sih, itulah tadi hobi yang dibayar. Jadi hobi dapat relasi, kenalan, juga dapat konten ya. Pernah keras atau insiden di perjalanan itu? Sejauh ini kalau untuk crash ya, crash itu dalam arti laka jatuh gitulah ya, belum Belum ya. jauh-jauh lah itu ya. Jatuh. Nah, tapi kalau hanya nabrak apa namanya kayak senggol sedikit, itu aja lah di jalan. papasan senggolan spion. Nah, kalau kayak gitu masih sering lah, ataupun keserempet dikit wajar lah ya kan. Rute yang paling serem dijalani? Rute paling serem. Sebetulnya paling serem itu jalan yang belum tersentuh aspal. Nah, jadi tapi kita nanti bilang ke situ nanti Ya. itu jadi Nanti panjang jadi kayak- ya kan. Itu ya apa? Lampung ya. Nah, iya, panjang nanti urusannya ya Nanti karena jadi berurusan sama yang lain-lain nih. Oke lah. ya. Kalau misalnya abang kan sering lewatin hutan-hutan berarti ya, kalau misalnya Hutan. ke tempat yang hidden gem atau yang nggak pernah dikunjungi lewat hutan gitu. Benar. Pernah malam gitu ngelewatin? Saya kalau untuk touring itu nggak ada ngitung jam. Jadi jam berapa aja pun gas. Gas ya. Oh, Iya. pernah kemarin tuh 24 jam touring ya, atau yang pernah aku nengok kontennya nengok jam keliling dan Toba balik lagi ke Medan dalam satu hari. Malam ya? Satu hari satu malam saya sendirian pun masih berani. Itu kenapa? Gabut atau ya? Itu memang dibilang gabut. Jadi kita dari Medan berangkat ke Samosir, keliling di Samosir, pulang lewat Siantar, nyampenya malam jam-jam 2 mungkin gitu Terus lah, kalau jam 2 subuh. semua yang nonton video ini itu lumayan jaraknya tuh jauh loh dari Medan, muterin dan Toba balik lagi ke Medan dengan jalur yang berbeda itu ya. Jalur yang Jalur berbeda. berbeda juga, jadi kayak muterin itu Bang Hendra jalani sendirian loh, tanpa ada teman, cuma di temanin sama si bisa 50 Fire itu ya. Fire itu udah motornya udah dari pertama konten itu Pak? Dari pertama konten sih pakai Matic ya. Matic. Vario pertama. Cuman setelah kalau untuk perjalanan jauh kayaknya memang kita butuh yang sport lah kita bilang ya, yang enak untuk dibawa touring gitu ya. Jadi beralih lah ke situ. Dan kenapa saya bertahan? Bukan nggak bisa ganti, tapi kayaknya memang dia kayak sejiwa sama kita gitu bang. Kalau kita nggak pernah satu hati. Jadi kalau memang kita pun dibuatnya aja selama 6 tahun nggak pernah celaka bahkan lecet apapun itu kayaknya kayak udah sejiwa gitu loh. Ada orang kan memang kayak dibilang, ih baru pakai ini udah panas keretamu jatuh lah segala macam. Ini mau buat celaka aku pun nggak pernah. Jadi ya sejauh ini aku masih nyaman walaupun itu dibilang udah lama lah ya. Sekarang jadi udah tahun berapa tuh? 2016 ya. 2016 kok di total kan udah perpanjang dia sekali ganti plat ya. Di jalan itu ada bocor ban apa aja itu pernah? Pernah. Itu di motor lengkap peralatan gitu?
Enggak, cuman karena ban kita tubeless dan Pakai- bobot badan kita yang Iya. seperti ini, Iya. bocor ban pun kita banting berapa kilo ya? Pernah aku Tetap jalan gitu. Jalan. Tapi masih di dalam ya, apa yang anginnya masih belum kempes. kempes kali Oh, bang, sampai koyak. Jadi itu tempel kalau Itu arah istilahnya kemana? tubeless kan. Hah? Arah ke Kalau tahu daerah Sidikalang itu ada hutan namanya Lepondok. Itu hutan itu sejauh berapa kilo ya? Mungkin 20 kilo ada lah itu. Hutan nggak ada perkampungan. Bocornya di situ aku pas jam 3 pagi. Aku bawa 3 pagi. paksa sampai Enggak, jam Samosir. 3 pagi startnya dari mana, jam berapa? Kalau saya berangkat dari Medan biasa jam 11. Jam 11, jam Oh, 11, jam malam ya? 10 malam ya. Biar nyampe lokasi wisata itu pagi. Pagi Iya. mulai sunrise. Iya, nah, jadi apalah kayak gitulah. Pokoknya berangkat itu stylenya memang ya kadang kalau ada kawan pulang kerja kan kawan kan ada yang pulang kerja jam 8 malam, jam 9. Oh, sama teman juga ya. Nah, Itu terus dijalani terus. Banyak. aku jalani terus kupaksa sampai Samosir. Jam segitu siapa yang buka weekend? Iya, Ban ya. nggak ada yang buka juga kan. Nah. Jam 6 pagi baru sampai di Pangururan ya Bang ya. Pangururan, ya. Samosir itu Pangururan baru ada Berarti dari tempel. tele ya berarti ya. Iya, lewat tele. Bayanginlah berapa kilo itu Bang sebelum Iya. Sidikalang. Iya, tahu, Istilahnya tahu. daerah merek lah itu kita bilang. Yang lewati hutan. Iya, Jalan panjang ya. itu. Sampai Oh. lewati Sidikalang sampai Oh. terus. Berapa kilo itu? Saya Dapat paksa. tempelnya Di Pangururan itu. iya, baru bangun orang. Itu pelanya udah jadi 8 ke-8. Enggak, dia sih nggak masalah ya. Cuman apa ya? Apa ya? Bannya lubangnya jadi banyak gitu. Oh. Harusnya kan satu lubang jadi tugas itu dia jadi 3 kemarin jadi Bang. Karena pakunya tadi pun jadi Banyak bertingkah ya. dia ya kan. Jadi Mewer ya. cuman sempat juga ya kalau kita touring ini namanya yang penting sopan ya. Kalau aku pun beberapa kali kempes ban gitu kan. Jumpa kayak apa gitu Bang. Apa? Kadang di luar gitu ada kompresor namanya istilahnya ya. Oh, Kompresor untuk ban. Kadang itu nggak apa-apa kita buka kan kunci apanya anginnya ambil, penting tahu menutupnya lagi ya. Kita buka masukkan ke ban, taruh aja tinggalkan duit situ entah 5.000 letakkan karena orang yang tidur kan. Kadang itu sering juga aku lakukan gitu. Tapi ya niatnya memang. Iya niatnya memang karena kita darurat kan. darurat. Terus kita juga taruh. Iya taruh sesuatu di uang situ, iya ya. situ. Jadi dia pun nggak terlalu kaget. Oh berarti ini dibuka bukan karena ada mau maling, tapi Iya, ada di sini berarti memang ada yang mau urgent lah gitu lah, gitu. urgent lah gitu Bang. Iya gitulah. Jadi perjalanan dari Bang Hendra. Kalau untuk Matic kemarin berapa tahun? Metik sekitar itu nggak ngeplok ya, tapi memang kita kan hobinya itu kan Bang dari zaman kuliah lah. Jadi dari pertama kali Matic yang pertama itu memang udah ngeplok atau? Metik itu bukan, itu hanya awalnya kan memang kita hobi tadi awalnya kan Tapi berawal dari nggak- hobi nggak- jalan. nggak ngeplok, ngerekod? nggak. Oh. Jadi dia ngerekodnya itu paling hanya sekitar 3 bulanan gitulah Bang. Kurang nyaman rasanya kalau naik pakai Matic untuk rute yang lebih jauh lagi ngeplong. Jadi saya upgrade gitu. Sebetulnya kalau untuk dibilang hobi ini touring ini dari zaman kuliah pun udah jalan gitu Bang. Tapi memang dari awalnya hobi touring lah. Iya Jadi benar, hobi hobi jiwa, touring. makanya Iya. mau jalannya malam, mau jauh, mau deket, Iya. udah dari hati udah Iya, enak ya. benar-benar. Sejauh ini masih kalau kita bilangnya amannya daerah wisata lebih aman daripada perkotaan malam hari. Nah, makanya aku berani. Kalau kotaan begal. Iya, jadi aku lebih berani jam 3 pagi, jam 4 pagi di jalan lintas daripada jam 3 pagi di perkotaan yang sepi tutup-tutup. Misalnya ruko-ruko tutup gitu kan. Masih lebih Sepi ya, berani. di sini ya. Kalau misalnya kalau wisata itu masih banyak. Oh, kendaraan. Kan Kendaraan. memang jalan lintas kan, jadi Iya. truk-truk apa Terus segala juga macam. solidaritasnya lebih tinggi juga. Iya, ya, kalau benar. jalanan gitu ya. Karena pernah juga ada yang rusak kayak gitu kan, itu memang saling bantu walaupun kita nggak kenal itu solidaritasnya Di jalan tuh, di ya, jalan. aspal istilahnya. Namanya kan kita kapan juga nanti suatu saat kita kayak gitu kan, ya, kita bantu. kita bantu orang walaupun jadi istilahnya kayak kami bilang tabur tuai lah, apa yang kita tabur nanti suatu saat kita tuai juga. Kalau yang kita tuai atau kita tanam itu yang baik, nah hasilnya juga yang baik.
Bang Hendra kan berarti rekodnya itu pas di jalan juga on the spot ya? Ya di jalan. Berarti Karena apa yang dilihat langsung di kadang kan ada konten kreator juga dia ambil gambar dulu nanti dari dari suara suara. Bang Hendra dia memang langsung on the spot ya? langsung dia bang. Jadi apa yang kita tengok, reaksi kita langsung. Ya, Nah, itu lah. ada cewek, ada tempat Iya. yang bagus, langsung kita langsung on the spot Ya, ya. benar-benar. Minum dulu bang, minum dulu. Oke Sudah. bang, terima kasih bang. Jadi untuk kalian semua ini kami lagi ada di mana nih bang? Sekarang kita lagi berada di kaki Gunung Sinabung. Kaki Gunung Sinabung. Jadi ini view-nya tuh bagus sekali. Jadi ini kami tadi jalannya dari Binjai, dari arah Binjai. Beda ya. Harusnya kalau dari Brastagi, Penatapan itu juga bisa ya bang kemarin? Bisa. Jadi ini rute kita tadi memang dari jalur belakang kalau istilahnya orang Medan bilang ya. Itu Medan, Binjai, Langkat, baru langsung ke arah Kabupaten Karo. Bisa juga kita dari depan, dari Medan, Pancur Batu, terus Sibolangit, Brastagi, baru kemari. Tapi agak keliling. Jadi kita langsung Tapi aja dari Binjai belakang. itu jadi jalan alternatif kan? Jadi jalur alternatif untuk ke Brastagi Brastagi, sekitarnya. Ya. Karena memang kadang orang bilang itu lebih cepat dari Binjai karena memang lawannya nggak gede-gede kali. Kalau misalnya dari jalan itu kan umpama Sinabung lah, Seringan di sana macet ya oh ya kan? macetnya pasti. Dan kalau misalnya lihat Medan Talk itu Sabtu Minggu atau awal bulan itu pasti yang di highlight atau juga di story itu pasti macet di Brastagi. Maksudnya kalian mau wisata itu daerah jalan Binjai ke Brastagi itu masih banyak juga. Panjang jalan ini apa ya, wisata ya? Kalau tempat wisata di sini banyak, Ya, mulai banyak. dari masih di Langkat kita ya, itu ya. udah banyak tempat wisata sampai ke Kabupaten Karo ini. Kan kalau misalnya mau lihat petunjuk-petunjuk jalan atau tempat destinasi baru kan bisa kunjungi nih Ezra Erik di YouTube-nya. Facebook juga ada ya bang? Facebook, Fanspeak ada juga, Ezra Erik sekitar Sumut. Ezra Erik seputar Sumut. Jadi kalian bisa cari tempat-tempat baru, kalian mau healing, mau buat konten atau juga mau bawa tamasya keluarga bisa ke YouTube-nya Bang Ezra. Jadi kalian bisa tahu jalan-jalan mana aja yang dilewati. Oke Bang Ezra, itu aja. Thank you banget nih, aku udah bisa ngobrol-ngobrol sama salah satu vlogger yang aku idolain juga di Kota Medan. Kalau itu udah terlalu berlebihan ya kawan-kawan ya. Bang Ezra Erik ya lah, karena dia juga jadi influencer sih ke beberapa teman-teman lain untuk jadi yang kreatif itu aku suka bang, orang-orang yang konten kreatif, orang-orang yang punya pemikiran kayak gitu aku suka sih lihat apanya passionnya, karena aku juga di dunia multimedia gitu Iya. kan, apa yang Apalagi disampaikan sekarang ini udah zamannya di lagi. zamannya aku suka orang-orang gitu yang mau bertindak ya daripada harus makan tanah. Kalau ada kegiatan positif atau sosial media ini digunakan positif, ngapain harus yang negatif? Nah itu quotes yang sangat bagus itu dari Bang Hendra untuk kalian. Oke, itu aja cerita kita untuk sama Bang Hendra di tempat yang sangat spesial ini. Thank you, see you.